Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safira Zahra dari kelas 2 PGMIA dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan tema Perkembangan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Nah, jadi pertama kali Islam datang ke Indonesia itu melewati 4 teori. Itu menurut para ahli ya. Jadi para ahli mengemukakan bahwa Islam pertama kali ada itu melewati 4 teori, yakni pertama teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Cina atau Tiongkok. Nah, jadi yang pertama itu adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini apa sih? Nah, teori Gujarat ini adalah teori di mana para pedagang dari India Muslim membawa dagangannya ke Selat Malaka pada abad ke-13 Masehi. Nah, di situ mereka para pedagang India Muslim meyakinkan bahwa Islam pertama kali dibawa oleh mereka pada abad ke-13 Masehi. Nah, dari situlah muncul teori Gujarat yang didukung dengan adanya perdagangan di Selat Malaka. Nah, apa aja sih kira-kira bukti dari teori Gujarat itu? Nah, teori Gujarat itu memiliki bukti yang pertama adalah di Kerajaan Samudra Pasai, pertama kali pada tahun 1927, terletak ada makam batu nisan Raja Malik As-Saleh, yang dimana salah satu bukti tersebut meyakinkan bahwa Gujarat ini yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia. Lalu yang kedua ialah bukti dari Marco Polo dari Venesia. Beliau mengatakan bahwa saat dia singgah di Perlak, mengatakan bahwa masyarakat setempat Perlak itu sudah memeluk agama Islam. Maka disimpulkan bahwa teori Gujarat itu memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia. Tapi itu belum pastinya juga ya, masih ada 3 lagi teori-teori yang membuktikan bahwa Islam pertama kali dibawa oleh 3 teori ini. Nah, yang kedua ialah teori Persia. Teori Persia ini hampir mirip dengan teori Gujarat. Mengapa? Karena di teori ini meyakini bahwa para pedagang dari Persia atau dari Syiah ini meyakini bahwa mereka yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia karena mereka lebih dulu nih, karena mereka datang pada abad ke-7 Masehi. Apa buktinya? Salah satu buktinya ialah mereka meyakini bahwa pada hari meninggalnya Sayyidina Hasan, ya ini cucunya Rasul, mereka menetapkan sebagai 10 Muharram yang dimana cucu Nabi ini meninggal. Nah, teori Persia ini datang dari para pedagang dari Persia ya. Nah, yang ketiga adalah teori Mekah. Apa sih teori Mekah ini? Teori Mekah ini bisa kita sebut adalah teori Arab. Mengapa? Karena teori Mekah ini diyakini bahwa Islam pertama kali itu ada di Indonesia itu karena orang-orang Saudi Arabia. Maka dari situ disebutnya ialah teori Mekah, yaitu teori Arab. Akan tetapi teori Arab ini banyak sekali kelemahannya. Mengapa? Karena kurangnya bukti dan fakta. Walaupun memang Islam sebagian besarnya itu dari Arab, tapi teori Arab ini belum bisa meyakinkan bahwa Islam pertama kali di Indonesia itu melalui teori Arab atau teori Mekah tersebut. Walaupun memang dari Saudi Arabia merupakan Islam yang paling kental budayanya maupun khas ciri orangnya. Terakhir ialah teori Cina atau teori Tiongkok. Mengapa? Karena mereka meyakinkan bahwa Islam ada di Indonesia merupakan bawaan dari orang Cina. Karena pada saat itu Islam sudah berkembang di zamannya dinasti Tang pada tahun 618 Masehi. Dan mereka meyakini bahwa Islam itu sangat kuat dibawa oleh Cina di Indonesia. Nah, tapi teori Cina ini dibuktikan dengan salah satu
Raja dari Kesultanan Demak, yakni Raden Fata, merupakan keturunan Tiongkok. Makanya mereka meyakini bahwa Islam pertama kali ada di Indonesia itu dari teori Cina tersebut. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya kita tuh nggak tahu kalau misalnya teori mana sih yang benar, teori mana yang pertama kali menyebarkan Islam, dari mana Islam datang. Ini adalah bagian dari para ahli yang mengemukakan pendapat mereka. Jadi kita belum tahu pasti nih kalau misalnya Islam itu pertama kali kapan sih. Cuman lebih kuatnya itu ialah teori dari teori Gujarat. Mengapa? Karena di situ banyak sekali bukti bahwa teori itu ialah teori yang paling kuat karena terdapat batu nisan Raja Malik dari Samudra Pasai, terus juga terdapat makam Fatimah binti Maimun di Leran yang sangat memperkuat bukti bahwa Gujarat ialah teori yang benar-benar bisa membawa Islam pertama kali di Indonesia. Nah, berikutnya ialah saluran-saluran yang membawa Islam dapat dengan mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama ada saluran perdagangan, kedua ada saluran perkawinan, ketiga ada saluran tasawuf, keempat ada saluran pendidikan, kelima ada saluran kesenian, dan yang terakhir ada saluran politik. Nah, yang pertama ialah saluran perdagangan nih. Saluran perdagangan ini ialah saluran yang paling efektif untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Mengapa? Karena pada saat itu raja-raja ataupun para pedagang, pejabat-pejabat yang ada di perairan Selat Malaka itu menjualkan saham-sahamnya di Selat Malaka. Jadi itu Selat Malaka itu adalah pusat perdagangan terbaik dan terbesar di dunia waktu itu. Nah, jadi Selat Malaka itu pertemuan para pedagang, para raja yang menjualkan saham-sahamnya. Jadi kenapa saluran perdagangan ini adalah saluran paling efektif menyebarkan Islam? Jadi di zaman itu tuh mereka sekalian berdagang, sekalian menyebarkan dakwah. Jadi kenapa saluran perdagangan itu lebih mudah? Karena kan saat kita menjual beli kita dapat memperkenalkan Islam dengan baik. Makanya saluran perdagangan adalah saluran yang paling efektif untuk menyebarkan Islam di Nusantara ini. Nah, yang kedua ialah saluran perkawinan. Saluran perkawinan ini ialah saluran yang dimana adalah salah satu penyebaran Islam di Nusantara. Mengapa? Karena pada saat itu orang Muslim dari Arab itu kan biasanya nggak bawa istri ya, nggak bawa istri atau nggak bawa keluarga. Makanya mereka membentuk keluarga mereka di situ karena mereka kan sering sering bereksplor ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Makanya mereka dengan inisiatif agar menyebarnya masyarakat yang luas, masyarakat Islam yang luas di negara Indonesia ini, mereka mempunyai jalan pintas yakni lewat perkawinan. Nah, lewat perkawinan itu mereka bisa menyebarkan Islam dengan mudah, yakni dengan menyatukan kerabat yang satu dengan kerabat yang lain. Salah satunya ialah Syekh Bentong dan putri dari Raja Majapahit. Beliau menikahkan anaknya dengan Syekh Bentong dan lahirnya seorang Raja Kesultanan Demak yaitu Raden Fata. Nah, itu salah satu contoh dari saluran perkawinan. Nah, saluran perkawinan ini adalah saluran yang sangat mudah untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Jadi, saluran perkawinan itu kayak salah satu cara untuk menambah kerabat gitu loh. Nah, kemudian ada saluran tasawuf. Dari namanya aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa saluran tasawuf itu berasal dari sufi. Nah, saluran tasawuf itu kita mengajarkan cara membersihkan diri, membersihkan hati supaya menjadi suci kembali. Nah, saluran tasawuf ini berasal dari sufi yang mengajarkan bahwa Islam itu adalah suatu hal yang suci dan bersih. Oleh karena itu, saluran tasawuf ini diyakini bahwa saluran ini juga dapat memudahkan Islam masuk ke Nusantara. Nah, selanjutnya ada saluran pendidikan. Nah, saluran pendidikan ini juga saluran yang sangat-sangat mudah untuk menyebarkan Islam dengan baik.
Nah, salah satunya ialah dibangun pesantren-pesantren di daerah-daerah setempat untuk menyebarkan Islam dengan baik. Nah, makanya banyak anak-anak yang dimasukkan ke pesantren untuk menambah agama, untuk memperluas agama-agama mereka. Maka dari itu nih, kan banyak tuh ya di pulau-pulau Jawa khususnya, banyak banget pesantren-pesantren yang baik untuk menyebarkan Islam. Sekarang tuh Indonesia apalagi ya, udah sangat merajalela itu pesantren dibangun di mana-mana. Jadinya pesantren ataupun pendidikan itu adalah jalan baik untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Jadinya kayak sebenarnya kayak pesantren itu adalah suatu pembelajaran pertama yang sangat-sangat baik untuk dikelola, untuk diterima oleh para anak maupun usia-usia yang lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah saluran kesenian. Nah, saluran kesenian ini adalah saluran yang bisa menyebarkan Islam dengan baik di Nusantara. Salah satunya ialah menyebarkan kesenian-kesenian yang dimiliki untuk menyebarkan Islam. Nah, salah satunya ialah Sunan Bonang. Sunan Bonang beliau menyebarkan Islam dengan baik di Pulau Jawa menggunakan alat kesenian yakni musik, tembang, sastra, dan wayang. Nah, beliau itu menyebarkan Islam melewati musik ataupun alat-alat musik. Beliau itu menyebarkan Islam melewati lagu-lagu religi yang sangat-sangat mudah dicerna untuk mereka yang ingin masuk Islam. Nah, salah satunya juga dari Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan dakwahnya melewati wayang kulit, menyebarkan Islamnya dengan menceritakan Islam itu dengan baik lewat wayang kulit dan dipersembahkan untuk halayak masyarakat untuk menyaksikan bahwa Islam ini sangat mudah dan amat sangat sederhana untuk kita pelajari, untuk kita masuki. Nah, kayak gitu. Jadinya saluran pendidikan ini saluran kesenian ini tuh adalah saluran yang jalan yang mudah untuk kita pahami, karena dari situ kita juga bawa paham nih kalau misalnya saluran kesenian ini bisa sangat mudah untuk mengajak para orang yang belum memeluk agama Islam untuk masuk agama Islam. Selanjutnya yang terakhir ialah saluran politik. Biasanya saluran politik ini dipakai di kerajaan-kerajaan. Nah, jadi saluran politik itu biasanya juga digunakan kok untuk menyebarkan Islam. Kayak di kerajaan-kerajaan Majapahit kan waktu itu kan kayak kerajaan Islam sama kerajaan kerajaan Hindu, kerajaan Buddha itu kayak sangat bentrok kan. Nah, dari situ kayak mereka itu menyebarkan Islam lewat saluran politik. Nah, selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pertama itu udah pasti kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, kenapa? Karena kerajaan Samudra Pasai itu ialah yang terletak di Aceh yang pertama kali disinggahi oleh para pedagang, yaitu di pesisir Laut Aceh. Nah, makanya kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan tertua di Indonesia, yaitu dengan bercorak agama Islam. Selanjutnya ada kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Kesultanan Cirebon, terus kerajaan Mataram Islam, kerajaan Goa Talo, kerajaan Ternate Tidore, kerajaan Aceh. Jadi Aceh sama kerajaan Samudra Pasai itu beda ya. Jadi Aceh juga ada kerajaannya. Sama kerajaan Malaka. Tadi Banten disebut tuh sama kerajaan Banten. Jadi sebenarnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu banyak ya, cuman yang paling populer itu ialah kerajaan-kerajaan tadi aku disebutin. Nah, selanjutnya ialah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mengapa aku mengungkit Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa ini adalah pulau di mana Islam sangat berkembang pesat dengan baik. Karena mereka itu dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo itu ada 9 ya. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati, dia ada di Jawa Barat. Nah, terus yang kedua ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini ada di Jawa Tengah. Sunan Demak ada di Demak, Jawa Tengah. Terus Sunan Kudus ada di Kudus, yakni di Jawa Tengah juga. Terus ada Sunan Muria, itu juga di Jawa Tengah. Nah, yang kelima ini adalah Sunan Bonang di Jawa Timur, Sunan Gresik di Jawa Timur, Sunan Giri di Jawa Timur, Sunan Ampel di Jawa Timur,
dan Sunan Gresik di Jawa Timur. Sebenarnya ada ya daerah-daerah terperincinya, cuman lebih kita simpulkan itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Khusus daerahnya itu pasti ada daerah-daerah tertentu ya. Nah, sunan-sunan ini ialah salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam dengan baik. Walaupun saat menyebarkan agama tersebut, beliau semua mendapatkan kendala yang sangat-sangat rumit. Namun, dengan begitu Islam masih dengan baik dan dengan sangat kental berkembang di Jawa Timur. Terbukti ya, banyak banget pesantren-pesantren besar yang berkembang di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat. Nah, daerah-daerah Jawa ini ialah daerah yang paling baik agama Islam karena daerah tersebut ialah daerah yang melahirkan tokoh-tokoh terbaik. Kayak misalnya di Tebu Ireng ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Yang dimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah salah satu organisasi terbesar umat muslim di Indonesia. Nah, kayak seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus itu yang aku ketahui itu di daerah Jawa Tengah itu ada Menara Kudus yang bercorak Hindu Islam. Karena pada zaman Sunan Kudus ini beliau tidak memaksa agama Islam itu diterima baik oleh masyarakat Hindu setempat, tapi beliau dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, beliau mengajarkan Islam secara pelan-pelan gitu, nggak memaksa. Jadi beliau juga nggak memaksakan umat Hindu untuk masuk Islam secara terburu-buru, melainkan bertahap dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, Menara Kudus itu kalau kalian perhatikan, Menara Kudus dan Masjid Kudusnya itu bercorak Hindu Buddha itu. Jadi ya salah satu masjid yang mempunyai corak Hindu Buddha gitu. Nah, di Kesultanan Demak itu kesultanan yang dipimpin oleh Raden Fatah. Nah, Raden Fatah itu yang salah satu orang tuanya itu terlahir dari saluran perkawinan. Nah, beliau juga ialah yang membuktikan adanya teori Cina dari dinasti Tang. Bahkan sekarang makam-makam Wali Songo itu masih sering dikunjungi oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat-masyarakat yang di luar daerah Jawa untuk mengharapkan barokah. Nah, selanjutnya ada mengapa sih Islam itu sangat diterima baik oleh masyarakat Indonesia? Karena Islam itu dengan mudah dan sederhana untuk dipahami oleh masyarakat di Indonesia, karena masuknya mudah, mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak sulit, terus juga sangat-sangat sederhana dan tidak memaksa. Jadi siapapun yang ingin masuk Islam pada saat zaman itu, mereka tidak memaksakan untuk ayo kita masuk Islam, ayo kita ada di agama Islam ini, tetapi mereka dengan pelan, dengan lembut mengajarkan bahwa Islam ini adalah agama yang baik. Mereka tidak memaksakan. Jadi mereka yang menerima Islam dengan baik, dengan sangat mudah terpengaruh akan kebaikan tersebut. Oleh karena itu Islam sangat berkembang pesat di Nusantara ini. Bahkan sampai sekarang Islam adalah agama paling besar di Indonesia. Karena mayoritas setempat senegara Indonesia ini ialah beragama Islam. Walaupun agama-agama di Indonesia ini mempunyai 6 macam, tapi mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Islam atau Muslim. Nah, itu yang bisa aku sampaikan ya. Nanti mungkin lebih jelasnya lagi, kita akan belajar mengenai perkembangan apa saja yang ada di Indonesia melewati agama Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, kekurangan kalimat, bahkan kekurangan informasi dalam saya menyampaikan presentasi tentang perkembangan Islam di Indonesia ini, mohon maaf. Jika mungkin kalian yang melihat video ini bisa menambahkan informasi tentang perkembangan Islam di Indonesia ini, saya sangat-sangat menerima dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dan kekurang sopanan saya dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan Islam ini, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.